Shalom, selamat tahun baru bagi kita sekalian. Kita berkumpul kembali, ada yang baru pulang liburan, ada yang baru pulang dari nikah adat di kampung, ya. Ada yang baru pulang dari healing tipis-tipis. Ada tadi saya baru dengar ada yang tahun baru dapat pacar baru, ya puji Tuhan ya. Udah nggak jomblo lagi, ya. Ya, terus hari ini ramai sekali karena apa? Anak sekolah minggu juga ikut beribadah bersama dengan orang tua. Ini sungguh bersukacita, namun yang menyampaikan khotbah tambah pening. Ya karena gimana khotbah bisa masuk ke orang tua, tapi bisa masuk ke anak-anak. Maka saya nggak boleh pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Ya, jadi mohon maaf ya kalau bahasanya sederhana hari ini. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya ketika tahun baru orang berbicara tentang resolusi. Ya, resolusi itu apa? Sesuatu yang mau dilakukan sepanjang tahun yang baru ini. Biasanya resolusi tahun ini adalah mayoritas resolusi-resolusi yang gagal di tahun sebelumnya. Ya, sebagian kecilnya adalah sisa-sisa resolusi dari 2 tahun sebelumnya lagi. Hanya sedikit yang resolusi benar-benar baru di tahun yang baru. Karena apa? Karena banyak orang, tapi di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngomong ya. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Karena itu kita akan memikirkan tema ini bersama-sama dengan tema jangan sia-siakan waktumu. Ya. Akan terambil dari 3 ayat saja dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca perlahan-lahan. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, saya coba mengajak kita membayangkan. Ada orang yang tajir melintir, kayaknya minta ampun. Ya, orang bilang duitnya nggak berseri, tapi hati-hati kalau duit nggak ada serinya berarti palsu ya. Ya, itu maksudnya duit tidak berseri, maksudnya banyak banget duitnya nggak bisa habis. Nah, dia mengatakan kepada setiap kita, semua jemaat GRI akan saya berikan donasi sebesar Rp86.400 setiap hari. Wah, berlaku seumur hidup. Waduh, mau diapain tuh duitnya? Tapi ada tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Setiap jam 12 malam, saldo di hari sebelumnya akan terhapus. Kembali ke titik nol ya, kayak kita isi bensin. Nah, 86.400. Tanggung amat ya. 100.000 kayak biar gampang hitungnya. Iya kan? 86.000 mau pergi ke restoran all you can eat mah nggak dapat Pak. Oke, ada orang yang lebih kaya lagi. Ngasihnya 86.400 US dollar setiap hari. Nah, ini baru semangat. Ya. Ini bisa beli macam-macam ini. Kalau makan nggak habis ini. 86.400 setiap hari. Tapi sama. Tiap jam 12 malam hilang saldonya, sisanya. Nah, kira-kira kita akan gunakan nggak itu setiap hari dengan optimal? Nah, tuh uang $100. Ya, kira-kira kita gunakan dengan maksimal nggak? Pasti. Langsung kita pikir, hari ini saya untuk apa ya duit ini? Besok untuk apa ya? Karena jam 12 malam saldonya habis. Dipakai, tidak dipakai, saldonya kembali ke titik nol. Nah, sebenarnya ada yang lebih berharga daripada uang, yaitu waktu. Kenapa serba 86.400 kayak toko serba 5.000 dulu gitu ya? Karena satu hari terdiri dari 86.400 detik. Ya. Jarang kita ngitung. Biasanya kita ngitung 1 jam, 60 menit, 1 menit, 60 detik. Ya kali aja 60 kali 60 kali 24 jam. Hasilnya
86.400. Kalau kita gunakan waktu itu dengan optimal, bagus. Kalau nggak kita gunakan, ya sama, hilang waktu. Lewat jam 12 malam, yang sudah lewat sepanjang hari itu hilang. Ya, kembali ke jam 00.00. Ya, berputar lagi. Begitu lagi nanti jam 12 malam, hilang lagi. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Atau dengan kata lain, jangan sia-siakan waktu kita. Ya. Nah, berbicara tentang waktu, manusia mencoba mengukur waktu. Dari zaman, orang waktu saya bilang dari zaman tahun jebot, ya, dari zaman dahulu kala, manusia mencoba menghitung waktu supaya ada standar yang sama. Ya, dulu nggak ada jam tangan, nggak ada handphone. Ya, maka manusia membuat jam matahari. Ya, orang bilangnya sundial, ya, bukan sandal, apalagi sundal, bukan. Sundial bilangnya. Jadi ada satu batang yang ditancap, lalu nanti karena ada matahari, dia juga batang itu akan, bayangannya akan menentukan jamnya. Nah, makin lama ini dari ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, kemudian perkembangan zaman sebelum Masehi mungkin 200-300 tahun manusia mulai pakai jam pasir. Ini sebenarnya beda dengan jam matahari. Ya, ini lebih untuk menghitung periode waktu yang lebih singkat. Kalau sekarang dibilang stopwatch. Ya, yang dari nol lalu ngitung untuk lomba lari misalnya udah selesai kembali ke titik nol. Nah, itu gunanya jam pasir. Lalu berjalannya waktu semakin modern, ya jam matahari juga udah mulai ada angka-angkanya jamnya. Lalu tahun 1300 sekian dibuatlah jam mekanik. Ya, jangan pikir kayak jam tangan, itu gede banget jamnya. Ya, nggak bisa dipakai manusia. Ya, dengan akurasi yang lumayan. Ya, lumayan. Nah, kalau udah jam mekanik, malam juga bisa dihitung. Kalau jam matahari, malam nggak bisa dihitung jamnya. Karena nggak ada mataharinya. Berikutnya tahun 1800 sekian, sudah ada jam tangan, bahkan jam tangan yang lebih canggih lagi. Ya, dibilang ada jam kronografnya. Itu jamnya bulatan besar, di dalamnya ada yang bulatan kecil-kecil. Ya, biasanya ada satu atau dua. Ya, kalau ada jam gitu berarti biasanya lebih mahal daripada jam yang cuman yang penunjuk jam biasa. Ya, jam kronograf yang kecilnya itu mirip dengan stopwatch kegunaannya. Lalu abad semakin modern udah pakai smartwatch. Ya, bukan cuma untuk penunjuk waktu, untuk detak jantung juga ada, untuk mengukur langkah juga ada. Nah, ini yang milenial, Gen Z pada pakai ini biasanya. Bahkan ada jam yang lagi paling akurat, jam atom. Ya, jam atom akurasinya sampai 300 tahun baru meleset 1 detik. Itu jam atom pertama. Jam atom yang terakhir dibilang sampai 300 juta tahun baru meleset sedetik. Ya, berkurang akurasinya. Bahkan sekarang lagi penelitian ada namanya jam optik. Ya, sedang katanya akan lebih akurat lagi dari jam atom. Nah, ini bendanya. Bagaimana filosofinya, pemikiran tentang waktu. Nah, bangsa Yunani mengenal waktu istilahnya kronos dan kairos. Ya, di luar Alkitab juga mereka menggunakan istilah yang sama. Dan tentu ada mitologi-mitologi yang menyertainya. Bikin asal-usul waktu. Sama kayak kita ada asal-usul Danau Toba, asal-usul Tangkuban Perahu. Orang zaman dulu suka membuat dongeng atau mitologi. Nah, sampai itu diadopsi oleh orang-orang Romawi. Ini adalah lukisan dewa Cronus. Ya, dewa Cronus digambarkan sebagai dewa yang sangat kejam yang membawa sabit di tangannya dan diceritakan menurut legenda dia juga membunuh anaknya. Ya, membunuh anaknya dan bahkan membunuh setiap orang. Dia terbang lalu setiap musim panen itu maksudnya adalah ajal dari setiap orang yang akan dituai oleh dia. Maksudnya kalau ketemu dia berarti orangnya udah saatnya meninggal. Nah, dia kalau udah ketemu dia udah pasti selesai hidup. Nah, itu makanya namanya Cronus. Ya, ini sebuah lukisan dari tahun 1600 sekian ada di sebuah museum di Polandia, di ibu kotanya, Warsawa. Nah, jadi Cronus ini tidak pernah menunggu. Ya, maka
konsep mereka sebenarnya mengandung juga sesuatu yang baik untuk kita ingat. Bahwa kebanyakan kita merasa, saya mau menghabiskan waktu di rumah saja. Saya mau menghabiskan waktu liburan dengan bertamasya. Saya mau menghabiskan waktu liburan sekolah ini dengan mudik. Ngelihat orang tua atau opung di kampung halaman. Kita menghabiskan waktu. Ya, tetapi dengan konsep ini, mereka mengerti bahwa sebenarnya juga waktu menghabisi kita pelan-pelan. Ya, waktu menghabisi kita pelan-pelan. Sebenarnya kita nggak bisa menghabiskan waktu kayak makan nasi, udah habis sepiring, habis waktunya. Enggak. Ya, tapi waktu itu yang menghabisi kita. Secara perlahan-lahan sampai kita nggak merasa. Karena dia berjalan terus sampai si Kronos ini tiba, selesailah hidup orang itu. Dan menurut legenda, Kronos punya anak namanya Kairos. Nah, Kairos inilah adalah waktu-waktu yang berharga yang berada di dalam Kronos ini. Ya, waktu kalau kita bilang sekarang momentum, sesuatu yang penting, bernilai, berkualitas. Tidak lama mungkin, hanya di potongan-potongan waktu tertentu, tapi sangat meaningful, sangat penting. Itu yang disebut dengan Kairos. Nah, penulis kitab suci tentu di zaman yang sama memberikan makna teologis tentang Kronos dan Kairos. Yaitu ya Kronos adalah berjalannya waktu secara normal. Dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, sore lagi. Lalu ada hitungan menit, jam, hari, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, milenium, dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam Kronos itu ada beberapa bagian yang disebut dengan Kairos. Ya, tentu kalau kita bilang itu yang dibilang waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu jam berapa? Bagi setiap kita bisa berbeda. Ya, wah pada saat saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu Kairos. Kairos itu berada di dalam Kronos, kronologi kehidupan kita. Nah, karena itu kita semua pasti punya Kronos. Sama ukurannya, ya. Mau kita tukang jualan jam, kita punya toko jam, jam dinding, jam tangan, waktunya sama. Ya, kita anak-anak, kita orang dewasa, kita kakek nenek, waktunya sama. Diberikan 24 jam sehari, 86.400 detik dalam sehari. Namun kairosnya berbeda-beda. Ya, kairosnya berbeda-beda tergantung rencana Tuhan di dalam hidup kita dan bagaimana kita meresponi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu misalnya ada orang yang bertobat sejak masih kecil. Ada orang yang bertobat sejak waktunya di dunia tinggal dikit. Ya, ada yang menjelang kematian baru bertobat. Seperti orang di samping penjahat di samping Tuhan Yesus. Ya. Ada yang sampai mati pun gak bertobat-bertobat. Ya. Ada yang udah dewasa dulu baru mau melayani, udah umur 40 ke atas. Ya. Ya, karena itu kairos di dalam hidup setiap orang berbeda-beda. Nah, karena itu penting untuk kita menyadari bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Bagaimana agar kita hidup tidak menyia-nyiakan waktu? Teks yang kita baca tadi setidaknya mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, agar tidak menyia-nyiakan waktu, hiduplah dengan bijaksana. Di ayat ke-15 Efesus pasal 5 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, ini ngomong bebal arif, kalau di bahasa Inggris dibilang fools, bodoh. Bodoh dan bijaksana. Ini bukan berbicara tentang IQ. Wah, tes IQ saya 130, saya cerdas. Ya. Teman saya tuh IQ-nya 78. Ya, kayak negara Konoha dibilang negara IQ 78. Ya, itu di bawah rata-rata. Ya, ini bukan bicara soal kemampuan kognitif. Ini bicara tentang attitude, tentang sikap kita di dalam menjalani kehidupan. Bisa orang IQ-nya tinggi, tapi perilakunya di sini dibilang fools atau bebal. Ya, jangan seperti itu. Ya, kalau IQ memang bawaan. Tetapi apakah kita memilih untuk hidup
dengan cara yang bodoh atau hidup dengan cara yang bijaksana itu adalah pilihan. Ya, nggak terkait secara kuat dengan kemampuan kognitif atau IQ kita. Nah, di sini dibandingkan antara hidup dengan cara yang bebal dan hidup dengan cara yang bijaksana. Ya, Alkitab terjemahan bahasa Inggris bilang pakai istilah fools. Dibandingkan atau dikontraskan dengan wise. Nah, orang yang bebal atau orang yang bersikap bodoh, hidupnya tanpa arah, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Yang lebih buruk lagi, menghabiskan hidup dengan hal-hal yang merugikan. Merugikan secara kesehatan, merugikan secara ekonomi, merugikan secara relasi sosial, merugikan di dalam berbagai aspek. Bahkan membuat Tuhan sedih. Karena pilihan-pilihan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang yang bijaksana dia akan sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita bertanggung jawab untuk menggunakan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu adalah tanggung jawab dari setiap orang percaya. Nah, kalau anak-anak bagaimana contohnya? Mungkin menggunakan hidup dengan kurang bijaksana. Ya, contohnya begini. Ya, ayo anak-anak, ada yang pernah begini enggak? Takut dimarahin mama, main HP, maka caranya adalah ngumpet di balik selimut. Ya, supaya mama enggak tahu, supaya mama enggak naik tensi, supaya bapak enggak ngamuk. Jadi kalau main HP, masuk ke dalam selimut. Nah, anak saya juga pernah nih begini. Ya, wih baik banget dia cepet-cepet ke kamar ya. Wah, nggak tahu kita HP sudah diselundupkan. Ya. Lalu pas kita intip, kok kepalanya naik ya di dalam selimut. Ya, ternyata adegan ini yang sedang terjadi. Cuma waktu itu nggak ada kamera di dalam selimut. Ya, mungkin anak-anak di sini ada nih yang pernah begini nih. Nah, ini adalah cara main HP yang paling bahaya. Ya, paling bahaya. Karena apa? Ini gelap sekali, lalu mata kalian tersorot ke handphone. Handphone ini ada sinar yang bisa merusak saraf mata kalau terlalu lama dimainkan. Apalagi dengan begini leher akan tegang. Ya, pegel nanti. Kalau sering-sering begini bisa mempengaruhi otot-otot leher. Nah, jadi anak-anak batasi waktu, ya, batasi waktu. Lagi libur boleh, ya, tapi jangan kelamaan karena mata kalian belum kuat, ya, belum kuat. Berapa banyak juga mungkin kita yang dewasa, ya, teradiksi dengan game. Kalau ibu-ibu mungkin nggak game, tapi ya bunyi gitu ya, atau deng 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 deng, ya gitu ya. Wah, scrolling terus, ada yang diskon, kasih tahu temennya ini semua berburu dan lain sebagainya ya. Ada berburu ke mall, ada berburu di handphone, macam-macam. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktu jauh lebih lama untuk scrolling ya daripada hal-hal bermanfaat lainnya. Ya, remaja ya boleh-boleh saja main handphone, tetapi mungkin bisa ada hal-hal yang jauh lebih memberikan dampak untuk diri sendiri dan masa depan. Misalnya lagi liburan, belajar les memasak. Wah, tambah sebuah keterampilan baru yang bisa berdampak jangka panjang. Latihan masak ujung-ujungnya bisa jadi chef. Ya, memang nanti bisa kalian bantah. Ini bisa jadi gamer profesional. Iya, bisa juga. Ya, tapi gamer profesional yang saya tahu katanya di atas umur 25 udah nggak bisa. Kenapa? Karena ini jempol udah nggak selincah yang anak di bawah umur 25. Jadi rentang waktu untuk bisa berguna ke masa depan singkat sekali. Ya. Tapi kalau belajar masak, belajar musik, belajar masak nanti bisa untuk masak acara gereja seperti hari ini ya. Mama-mama banyak yang masak, taruh di bawah. Main musik, di gereja bisa main musik. Ya. Bisa sampai puluhan tahun, sampai umur 60 juga bisa main musik. Justru makin lama makin bagus.
Kalau hal-hal yang begini, saya nggak bilang dilarang sama sekali atau main handphone berdosa, nggak sampai segitunya. Tapi kalau waktu kita habis hanya untuk itu, maka itu jauh dari kata bijaksana. Ya, ada hal-hal lain, belajar membaca, belajar berhitung, belajar menulis, belajar melukis. Terlalu banyak hal yang bisa kita kerjakan selain daripada ini. Ya, walaupun mungkin anak-anak berpikir, saya nggak tertarik dengan yang lain, saya maunya yang ini aja. Ya, jangan. Ya, hidup ini terlalu indah daripada dihabiskan untuk satu hal seperti ini saja. Mari kita periksa hidup kita, apakah kita sudah hidup bijaksana atau belum. Hal yang kedua, bagaimana agar hidup tidak menyia-nyiakan waktu. Teks mengatakan pergunakan waktu yang ada di ayat ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka manusia cenderung untuk berbuat hal-hal yang jahat. Karena itu, ketika kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka kita sedang dalam potensi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, lingkungan tempat kita tinggal berpengaruh. Lingkungan tempat kita atau anak-anak kita bersekolah pengaruh. Bagaimana circle atau pertemanan, pergaulan dari anak-anak kita itu juga berpengaruh. Karena itu dengan sangat tepat di 1 Korintus dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, sedikit banyak saya juga mengalami ketika sekolah dulu sempat bergaul dengan teman-teman ya yang banyak orang muda pada umumnya, ya. Sedikit banyak saya ngikut, walaupun nggak separah orang lain, katakanlah gitu. Saya percaya kalau sekarang lihat, itu karena tangan Tuhan menjaga agar kalaupun jatuh tidak tergeletak. Ya. Tapi berapa banyak orang yang waktunya habis, bukan hanya sia-sia, tetapi merugikan dirinya. Karena itu kita harus mengerti apa yang penting, apa yang tidak penting. Nah, dan bijaksana untuk memilih mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa ditinggalkan. Inilah yang disebut dengan prioritas. Dengan waktu yang sama, 24 jam, di dunia ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan, karena itu kita harus bisa mengenali yang mana yang perlu untuk didahulukan, untuk dikerjakan, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa ditinggalkan. Dan bagi orang Kristen, skala prioritas bukan hanya soal penting dan mendesak, ya kita pernah belajar itu ya, yang udah dewasa. Ada yang penting tidak mendesak, mendesak tidak penting, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Dan sebagai orang Kristen kita tambahkan lagi satu faktor, ini bernilai kekal atau tidak. Nah, bernilai kekal atau tidak, karena kita mempersiapkan diri kita bukan hanya untuk di dunia ini. Di dunia ini hidup kita katakanlah 100 tahun. Di kekekalan 100 tahun itu nggak ada apa-apanya. Ya, kalau nanti kita di kekekalan dalam arti nggak jadi apa-apa karena kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi apa yang kita kerjakan, kebaikan, kebajikan, pelayanan selama di dunia ini diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan sampai nanti kita masuk sorga sih masuk sorga ya, tapi nggak dapat mahkota, malunya selama-lamanya itu, ya pakai kalender nggak bisa habis. Ya kalau di dunia ini malunya berapa tahun sih? Cuman selama kita hidup. Kalau di kekekalan malunya nggak kelar-kelar. Waduh, maka ini perlu untuk kita renungkan prioritas di dalam kehidupan. Kita harus berbuat baik dan berbuat bajik. Menggunakan waktu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Misalnya, ambil bagian dalam pelayanan, membaca firman, mengasihi sesama saudara seiman, bahkan yang melampaui sekat-sekat suku, sekat-sekat agama, sekat-sekat yang lain-lainnya. Nah, itu kasih yang sejati. Dan sebagian diantaranya adalah pelayanan. Ya, adalah
pelayanan. Nah, ini ada banyak contoh orang-orang yang ada orang menyesal setelah dia tidak muda lagi. Wah, saya sudah mencapai banyak hal, tapi tidak satupun yang bernilai kekal, misalnya. Maka itu dia sesali, dia ceritakan kepada cucunya. Ada orang yang sejak muda ya sudah hidup hura-hura, sudah hidup dengan pergaulan yang salah, terjebak dalam pergaulan yang keliru sehingga mengkonsumsi zat-zat psikotropika, ya orang bilang sekarang narkoba, ya. Ada yang terlibat dalam tawuran, berapa nyawa yang melayang. 1 tahun itu banyak sekali, ya. Ada yang terjadi hamil di luar nikah, ada yang terjadi kecanduan narkoba sampai overdosis. Teman saya sendiri dulu ada yang meninggal karena overdosis. Kristen enggak? Ada yang Kristen, ada yang enggak Kristen. Ya. Ketika kita tidak menetapkan dengan siapa saya bergaul, di mana saya tinggal, di mana saya bersekolah, ini bisa sangat merusak. Syukur kalau bertobat, ada banyak kisah orang bandel lalu bertobat. Puji Tuhan. Ya, ada yang bandel belum sempat bertobat udah selesai. Ya. Ada anak kecanduan game saya baca kemarin di Cimahi, Bandung, sampai harus berhenti sekolah. Karena apa? Mengalami gangguan mental, gangguan emosional, bukan gila ya. Gangguan emosional. Jadi terus nggak suka sekolah. Kalau sekolah dia tidur. Karena buat dia, karena kecanduan itu, karena dengan katakanlah dengan game online, itu mengeluarkan hormon dopamin. Seneng terus, jadi nggak ngantuk. Akhirnya apa? Main game sampai pagi, di sekolah tidur. Ya, pulang nanti main game lagi sampai pagi. Sampai harus berhenti sekolah 1 tahun dengan izin sekolah untuk terapi. Karena matanya mulai terganggu, saraf-saraf dan emosinya juga semakin labil. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kita, ya. Kalau itu sedang terjadi pada kita, segera bertobat, ya. Selama Tuhan masih memberikan waktu. Karena betapapun kita menyesal, masa lalu tidak bisa kembali, tidak bisa terulang. Kita nggak bisa mundur berapa tahun ke belakang untuk mengubahnya. Nggak bisa. Tapi kita bisa putuskan untuk hari ini dan ke depan, kita mau seperti apa. Mari kita mengambil hal yang baik. Lalu di tahun 2025 ini kita berkomitmen, membuat resolusi, mempertimbangkan hal-hal yang bernilai kekal. Ini yang saya katakan tadi. Ya, ilmu manajemen, ini Jenderal Amerika yang ngajarin, Jenderal Eisenhower. Ya, ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, saya mau sharing satu aja, yang penting dan mendesak ditambahkan dengan nilai-nilai tadi kekekalan. Ada di sini dikatakan krisis dan kritis, ada deadline. Nah, saya mau sharing. GRI di tempat ini, di tahun ini juga akan ada beberapa penatua dan pengurus pelayanan BPK, Badan Pelayanan Kategorial, yang akan habis masa waktunya. Ya, habis masa waktunya. Cukup banyak. Dan harus ada orang-orang yang menggantikan. Nah, biasanya ini kalau kerja bakti, orang bergumulnya bisa bertahun-tahun baru dijawab. Ya, ketika diminta, maukah Anda berbagian di dalam pelayanan di gereja ini, di pekerja kategorial, ataupun di kepenatuaan? Wah, saya belum suci ini. Saya bergumul dulu ya. Bergumulnya sampai 5 tahun belum selesai-selesai. Nah, tahun ini akan ada cukup banyak yang turun. Bukan karena nggak mau lagi, tapi karena memang sudah waktunya berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, biasanya yang turun bahagia. Akhirnya, ya. Yang udah mau ditunjuk gemetar ya. Waduh, jangan-jangan saya nih, jangan-jangan saya nih. Nah, ini pelayanan di gereja salah satu yang penting, mendesak, bernilai kekal. Wah, ini yang paling cakep nih, kuadran pertama yang nilainya positif semua. Memang mungkin nggak mendapatkan penghargaan yang diharapkan. Satu, nggak ada gajinya,
Iya kan? Capek, harus menyediakan waktu khusus, menyisihkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kalau pergi liburan mikir, hari Minggu saya harus pelayanan. Ya, harus cepat balik. Ada banyak hal yang memang harus diatur, di-adjust, bahkan dikorbankan, quote unquote. Ya, dalam tanda kutip, dalam tanda petik. Tetapi itu bernilai kekal. Nah, maka pertimbangkan, doakan ketika Tuhan memakai tim yang sedang membidik, ya, yang lebih serem lagi, berburu untuk pelayan-pelayan berikutnya. Saya mengajak, menghimbau, jangan keraskan hatimu, ya. Karena tim ini berdoa udah dari tahun kemarin diomongin, ya, sampai bingung. Kira-kira siapa ya? Kira-kira mau nggak? Ya, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap Bapak Ibu, ya. Yang pasti pengurus nggak asal-asalan, ya, nggak asal-asalan. Akan dilihat sesuai juga dengan kriteria dari gereja kita. Namun ketika waktu itu tiba, terbukalah berbagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Yang terakhir, pahami kehendak Tuhan agar hidup kita tidak sia-sia. Di ayat ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini menyadarkan kita, mengingatkan kita tentang pentingnya tujuan. Kita diciptakan itu ada tujuannya. Bukan Tuhan iseng-iseng bikin dari tanah liat, lalu hidup jadi manusia seneng. Ntar mau bagaimana terserah. Ya, yang penting udah jadi menciptakan manusia. Enggak begitu. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak memuliakan Tuhan, maka manusia sedang lari dari tujuan dia diciptakan. Ya, kalau kita sadar hidup kita ada tujuannya, maka kita akan menjalani hidup yang lebih bermakna. Nah, bagaimana kita memilih A atau B atau C atau D di dalam kehidupan kita? Ini penting untuk kita memahami kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan dengan cara apa? Kalau pasangan tahu kemauan pasangannya, biasanya itu karena apa? Karena relasinya sudah panjang, relasinya sudah dalam. Ya, kalau suami pulang kantor agak naik tensinya, berarti apa? Berarti kopi udah duduk dia 10 menit, kopi belum ada di atas meja. Misalnya gitu. Bisa tahu gitu gimana? Dari pengalaman, dari relasi yang dekat. Begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mencintai firman Tuhan, semakin kita suka menaikkan doa kepada Tuhan, kita akan semakin punya sense, bisa merasakan kira-kira yang Tuhan mau apa. Ya, kira-kira apa di antara pilihan-pilihan ini yang paling memuliakan Tuhan. Kita akan mengerti, ya, termasuk di dalam komunitas gereja. Bicara komunitas, kembali lagi kelompok kecil, ya. Bagus sekali kita dalam komunitas. Karena kalau ibadah minggu itu bermanfaat. Tetapi waktu terbatas. Nggak bisa sharing. Ya kan? Begini mungkin nanti ada yang mau nanya lebih dalam kepada pendeta. Berapa orang yang pendeta sanggup jawab? Paling 1-2 orang. Ya, biarpun ada minggu seminar. Tapi di dalam kelompok kecil itu relasinya itu intim. Relasinya dalam. Bisa curhat. Saling mendoakan. Saling mendukung. Saling mengingatkan. Saling menegur sebagai bestie. Biasanya kalau bestie mengkritik kita pun kita bisa terima. Daripada orang yang jarang ngomong dengan kita. Siapa lu? Itu kan. Nah, karena itu bagus. Bagi yang belum ikut kakak, daftar ikut kakak. Daftar ke Penatua Heri. Mana Penatua Heri? Nah, tuh. Daftar. Karena kuota terbatas. Ya, segera. Nah, kita harus hidup dengan tujuan. Ada seorang nelayan yang subuh dia udah bangun. Ya, saya pernah tinggal di kampung yang mayoritas pencarian penduduknya adalah nelayan. Bahkan saya ikut ke laut. Ya, pada saat itu penjala manusia berubah menjadi penjala ikan. Ya. Nelayan subuh udah bangun. Ada yang berangkat malam, ada yang berangkat subuh. Kenapa dia pergi dengan disiplin? Ya, karena dia tahu dia sedang menggunakan kesempatan yang baik. Berapapun hasil yang didapat, tetapi dia bertanggung jawab menggunakan waktu untuk memberi makan keluarganya. Dan kalau ada lebih ikannya bisa dijual, ada untuk uang jajan anak, uang sekolah, dan lain sebagainya.
Mari kita hidup dengan tujuan. Jelas kita mau ngapain. Karena nanti di akhir zaman, di hari penghakiman, setiap kita satu persatu akan menghadap pengadilan tahta Allah. Yesus akan menjadi hakim yang adil dan kita akan dipertanyakan, kamu ngapain aja waktu hidup? Dan Tuhan nanya bukan karena nggak tahu. Kita juga tidak bisa bohong. Kita akan menyatakan apa adanya karena di penghakiman. Nah, kita mikir dari sekarang. Ya, kita mikir dari sekarang. Nanti saya akan ditanya oleh Tuhan Yesus. Masa saya cuma jawab, saya mabar terus setiap hari. Ya, remaja yang ngerti sama anak-anak. Mabar tuh main game sama-sama. Ya, masa cuma itu doang? Apalagi yang lain? Bantu mama bapak nggak di rumah, bersihkan rumah, cuci piring, nyapu, ngepel. Enggak, ya cuma mabar aja. Nah, itu nanti akan ditanya dan kita nggak bisa bohong. Maka kita harus pikirkan bagaimana kita menggunakan waktu. Untuk refreshing boleh, tapi jangan itu yang malah jadi lebih sering dikerjakan daripada yang lain. Nonton Netflix, boleh nggak? Ya boleh aja refreshing. Tapi jangan libur 2 minggu, 1 hari 20 jam nonton drakor. Ya, drakor, dratai, Taiwan juga ya. Drama Tiongkok punya, waduh banyak banget pilihan. Ya, Dracin. Nah, saya ada nonton nggak? Ada juga, karena anak mau nonton, saya ikut nonton. Cuman kalau banyak, ya nggak cukup waktu, tapi satu-satu episode ada. Karena kalau diikutin nggak akan pernah selesai. Tapi untuk refreshing, boleh. Ya, boleh. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini gambaran dari satu kalimat penting dari John Calvin, kutipan, tadi gambarannya seperti itu. Ya, John Calvin mengatakan, kira-kira terjemahan bebasnya gini, kita harus hidup seolah-olah kita selalu berdiri di hadapan Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita di dalam menggunakan waktu. Ah, ini gambarnya tadi. Ya, ini kalimat John Calvin ini, salah satu reformator gereja. Akan kita pertanggungjawabkan. Jadi dengan mikir kekekalan nanti, kita bisa ditolong untuk menentukan sikap langkah hidup kita di saat ini dan ke depannya. Dan yang terakhir, salah satu tokoh penting juga di dalam teologi reform adalah Jonathan Edwards. Ya, dia mengatakan demikian, kira-kira terjemahan bebasnya, bertekadlah untuk tidak pernah kehilangan satu momen waktu di dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengembangkannya atau menggunakannya dengan cara yang paling bermanfaat yang kita bisa. Nah, itu nasihat dari Jonathan Edwards. Kita harus pikir terus, ini paling bagus nggak manfaatnya? Tentu manfaatnya yang pertama dan terutama adalah ini paling memuliakan Tuhan atau tidak. Ya. Kalau tidak, maka walaupun mungkin secara material, secara hitung-hitungan umum itu menguntungkan, tapi kalau itu yang paling tidak memuliakan Tuhan, maka seharusnya bukan itu yang diambil. Kita harus pilih cara yang paling bermanfaat dalam pengertian yang paling memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita untuk jangan menyia-nyiakan waktu, tetapi kita menggunakan waktu, make use of time dengan bermanfaat, dengan yang bernilai kekal. Kita tahu mana yang penting, mana yang mendesak, dan mana yang bernilai kekal. Siap-siap kalau dihubungi jadi pengurus BPK atau penatua. Karena harus aplikatif kan, harus aplikatif. Ya, kadang-kadang istri bilang, ngambang, khotbahnya ngambang katanya. Bagus-bagus tapi enggak menghunjam ke bumi. Oh, sekarang saya hunjam terus ya, tekan terus. Nah, siap-siap ya, tapi didoakan. Jangan karena berat hati atau karena paksaan. Jangan juga karena mau unjuk gigi, gini ya. Mau unjuk kebolehan. Ya, bukan. Tapi ketika panggilan pelayanan itu datang, siapkah kita memberi diri? Tuhan biasanya bukan cari yang paling hebat, tapi yang paling bersedia. Yang mau, karena Tuhan akan tambahkan
seturut dengan kerelaan kita. Ya, ada banyak kisah di Alkitab orang-orang yang biasa-biasa, tidak diperhitungkan, tahu-tahu dia yang dipakai Tuhan. Ya, ada juga yang punya kualitas hebat dipakai Tuhan. Tetapi yang pertama, yang paling penting bukan kehebatan, tetapi kesediaan, hati yang menghamba, yang mau melakukan segala sesuatu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita